Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1 Limboto oleh Muhammad Tasdik. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Tasdik, guru pendidikan Pancasila di SMK Negeri 1 Limboto. Saya adalah peserta orientasi P3K. Selain menjadi seorang guru, saya juga aktif berwirausaha dengan membuka usaha bakso ikan dan batagor Bandung. Untuk laporan kali ini, saya akan menyampaikan pendahuluan di awal pertemuan kita, yaitu orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, membantu pegawai baru memahami tugas, budaya kerja, dan tanggung jawab mereka. Manfaat termasuk meningkatkan kinerja, mempercepat adaptasi, dan menciptakan lingkungan kerja efisien dan harmonis. Kewajiban ASN P3K Provinsi Gorontalo sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Provinsi Gorontalo, terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Pemahaman akan visi, misi, tugas, dan fungsi P3K akan membantu ASN P3K dalam menjalankan peran secara efektif. Dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara, maka ASN P3K harus mengetahui visi misi Provinsi Gorontalo. Yang pertama, visi terwujud masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Yang kedua, misinya adalah mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Tugas pokok dan fungsi P3K. Yang pertama, tugas pokok, yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, pelayanan publik yang prima. Yang ketiga, mengawal pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Provinsi Gorontalo. Yang kedua, fungsi sebagai aparatur negara yang profesional, netral dan bertanggung jawab, sebagai penggerak pembangunan di daerah, dan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Masalah yang ditemukan di dalam setiap sekolah pada umumnya, ya, yaitu adalah tentang disiplin. Sehingga masalah yang ditemukan yaitu indisipliner di kalangan siswa seperti terlambat masuk kelas, membolos, pelanggaran tata tertib lainnya. Solusinya adalah penerapan disiplin positif, yakni pendisiplinan yang berbasis pada pembinaan dan pemberdayaan, bukan hukuman. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian tujuannya yaitu mengubah perspektif siswa dari takut terhadap hukuman menjadi tanggung jawab atas tindakannya, serta menanamkan nilai-nilai disiplin secara sukarela. Rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam penerapan disiplin positif di SMK Negeri 1 Limboto adalah 2 pekan pertama, yaitu sosialisasi konsep disiplin positif kepada seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Yang kedua, yaitu implementasi program disiplin positif seperti pembentukan tim pengawas, pelatihan guru, dan pembuatan peraturan yang mendukung. Kemudian yang ketiga, penilaian terhadap efektivitas program identifikasi area perbaikan untuk periode selanjutnya.
Mengapa penerapan disiplin positif penting? Ya, karena yang pertama akan meningkatkan prestasi. Ya. Lingkungan belajar yang kondusif dan budaya disiplin dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Yang kedua, adanya kepuasan guru. Guru merasa lebih dihargai dan termotivasi dalam menjalankan tugas pengajaran. Yang ketiga, apabila penerapan disiplin positif dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, citra sekolah itu akan lebih baik di masyarakat. Kesimpulan dari kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman P3K. Jadi pemahaman akan visi, misi, tugas, dan fungsi P3K memastikan P3K ASN Provinsi Gorontalo dapat meningkat sehingga dapat menjalankan peran secara efektif. Penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah dapat menciptakan budaya disiplin yang lebih konstruktif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah disiplin positif memberikan manfaat bagi siswa, guru, dan citra sekolah, sehingga mendukung pencapaian dan visi misi Provinsi Gorontalo. Bagian akhir, saran dalam penerapan disiplin positif dibutuhkan komitmen pimpinan karena dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan sekolah sangat diperlukan untuk keberhasilan penerapan disiplin positif. Yang kedua, pelatihan guru. Pelatihan untuk guru dapat dalam menerapkan teknik disiplin positif perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, yaitu terlaksananya kedisiplinan siswa. Kemudian yang terakhir, segala usaha yang sudah dikerjakan oleh sekolah tentu sangat dibutuhkan adanya keterlibatan dari orang tua. Adanya kerjasama yang erat antara sekolah dan orang tua siswa akan memperkuat aktivitas program disiplin positif. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.